Program Love Your Child hadir untuk memberikan tips kepada para orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak. Untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nilai IPA-nya, nilai sainsnya kok tidak sebagus negara-negara yang ada di Asia ini, apalagi di tingkat dunia. Kita masih jauh gitu. Seperti yang di episode tentang matematika ya kita harus jujur mengatakan bahwa mama salah karena dulu nggak suka. Berarti cara mengajar anak-anak supaya tertarik sains ini bukan soal melulu yang ada di textbook ya Ibu? Iya, ya? Textbook itu harus dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Seru kok. Yang paling utama sebenarnya selalu saya gembar-gemborkan ini. Biasakan anak-anak itu diizinkan untuk bertanya. Jangan alergi juga tentang IPA gitu. Ya kan, karena sebenarnya kan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bahkan sampai begitu runtutnya menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-7. Itu kan karena Tuhan kasih prinsip-prinsip IPA yang baik loh. Iya, betul. Ya kan? Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Ketika kita menjadi orang tua, pasti salah satu tugas kita adalah mengajar anak-anak dalam mata pelajaran. Nah, kali ini kita juga akan membahas mengenai menarik anak mencintai atau menyukai pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Wah, kira-kira bagaimana caranya dan apa yang harus kita lakukan? Kita akan membahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Sekarang topiknya ini, kalau yang sebelumnya kita membahas matematika ya Bu Helena. Sekarang kita mau supaya anak tertarik lah dengan mata pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Betul sekali. Ya. Kenapa kita mau anak-anak suka dengan pelajaran ini? Ya, karena kan seperti Eva tahu bahwa, dari segi akademis ya, negara-negara yang punya anak-anak dengan prestasi yang bagus, nilai skor IPA-nya biasanya bagus juga, gitu kan. Nah, yang saya sangat kurang nyaman adalah ketika Indonesia yang begitu berlimpah sumber belajar IPA-nya kok ya masih kalah dengan banyak negara Asia kan gitu kan. Harusnya kita nih yang punya lautan begitu luas, punya danau, punya hutan, punya kebun binatang aja banyak banget ya. Ada negara yang paling cuma satu tuh kebun binatangnya. Kita punya banyak banget kan gitu kan. Jadi sumber belajarnya banyak banget. Kenapa ya? Kok kita nilai IPA-nya, nilai sainsnya kok tidak sebagus negara-negara yang ada di Asia ini. Apalagi di tingkat dunia. Kita masih jauh gitu. Nah, karena ketika kita mengajarkan anak-anak ini bukan cuma sekedar mencintai pelajarannya ya, tapi bagaimana kalau dia sudah mencintai pelajaran, dia pasti akan melestarikan atau ikut membangun dari yang ada di lingkungan kita. Tapi ngomong-ngomong, Eva sendiri dulu waktu SMA, SMP suka nggak pelajaran IPA? Fisika, kimia, biologi? Kalau dulu saya kebetulan jurusannya juga IPA, sekolahnya. Saya suka juga pelajarannya. Tapi memang ada salah satu mata pelajaran yang membuat saya kurang suka karena cara mengajar dari guru. Kenapa tuh? Jadi dulu adalah salah satu mata pelajaran. Ganti ya sekarang jadi saya jadi hostnya. Jadi gantian ya. Jadi salah satu mata pelajaran ini sebenarnya saya suka karena ya namanya ilmu pengetahuan alam. Tapi yang buat saya kurang suka karena dia mengajarnya sambil baca. Maksudnya? Maksudnya buku teks itu dibaca gitu? Buku teks itu dibaca. Ayo kita akan membahas bab ini tentang ini misalnya. Itu bukan membahas dong, latihan membaca. Iya, terus saya ketika itu dengan polos saya bilang ke teman saya, kalau baca aja saya juga bisa baca di rumah. Sedangkan menurut saya pelajaran ini adalah pelajaran yang seharusnya diterangkan karena ada bahasa-bahasa. By the way, itu memang sekali itu aja gurunya atau memang selalu begitu?
selalu begitu. Oh, Memang cara wah. mengajarnya dia seperti itu. Iya, Karena dia setiap dia bacakan lalu kasih soal gitu. Mabok deh betul, ya, iya. mabok ya. Ditambah apalagi kalau jam mata pelajarannya jamnya siang ya, jadi saya makin kayak, "Ini apa?" Angin Iya. sepoi-sepoi gitu ya. Nah, Tiba-tiba terus semua tersihir tidur. betul, dan itu kan sangat disayangkan Mhm, dan saya merasakan salah satu dampaknya adalah ketika saya ujian, mhm, saya juga jadi malas untuk belajar, dan pernah jadi saya nilainya pasti di pelajaran itu, pasti kurang bagus. mhm, Padahal sebelum-sebelumnya, karena kalau nggak salah itu saya udah lebih besar lagi, mhm. sebelum-sebelumnya nilai saya selalu bagus di situ, Iya ya, untuk mata pelajaran itu ya. untuk mata pelajaran Karena itu. gurunya sebelumnya menjelaskan dan, membuat apa tuh namanya, persiapan yang baik barangkali ya? Betul sekali, Mhm, dan akhirnya saya baru sadar juga, bahwa ternyata bukan karena anaknya nggak bisa ya Bu Helena ya, mhm, mhm, tapi mhm, mungkin karena penyampaian. Nah ini juga kali ya, mhm. yang mau kita Sayang pelajari kan sayang bersama. kan, Betul, sebetulnya Eva bisa, tapi karena, ada satu saat di kelas berapa ketemu dengan guru yang tidak punya, apa ya, punya, semangat yang, eee, dibutuhkan oleh anak-anak, akhirnya jadi begini, ya kan? betul sekali. Mhm, Dan mhm. untung puji Tuhannya, karena saya udah lebih besar lagi, orang tua saya juga mendukung, saya bisalah melewati ujian tahap itu. Iya, 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 Walaupun iya, saya iya, rasa iya. hasilnya belum maksimal. Mhm. Nah, Eva merasa masih bisa lebih bagus masih lagi bisa ya? lebih bagus lagi. Iya, Nah, iya, itu iya. juga mungkin yang mau kita ajarkan, siapa tahu mungkin Mhm, anak-anak kita bukannya mhm, nggak suka sama mhm, mhm, pelajaran ini ya, Bu mhm, Helena. mhm. Ya, sebenarnya dalam hal apapun yang kita ingin supaya anak-anak suka, kita harus mulai dengan diri kita sendiri dulu. Apakah kita suka nih, ya Mhm. kan? Jangan-jangan kita sendiri nggak suka nih. Iya betul. Oke, kalaupun kita pernah nggak suka, sama seperti yang di episode tentang matematika ya, ya kita harus, jujur mengatakan bahwa, "Mama salah, karena dulu nggak suka." Padahal ini sebenarnya enak gitu. Mhm. Nah, sampaikan juga bahwa tempo hari, saya harusnya begini, saya harusnya begini, saya harusnya begini gitu. Jadi kita bisa autokritik buat diri sendiri. Iya. Jadi supaya jangan sampai anak itu merasa, apa, dibenarkan ketika dia akhirnya nggak suka juga dengan pelajaran itu. Saya pernah bilang sama anak saya gini, "Kenapa sih kamu nilai kok begini? Dulu waktu kelas 1 SMA kamu kayaknya bagus kok untuk pelajaran, satu mata pelajaran Mhm. yang IPA ya," gitu. Kan ada kimia, fisika, biologi Betul. kan. Nah terus dia bilang, "Gurunya nggak enak," persis seperti Eva bilang tadi, Mhm. "Gurunya nggak enak." Makanya saya suka bilang begini ya, guru IPA kalau emang nggak suka sebaiknya jangan ngajar dulu deh. Heeh, karena seperti yang disampaikan oleh salah satu profesor yang cukup terkenal di Indonesia ya, dia bilang, "Kalau sampai anak nggak ngerti dan nggak suka pelajaran yang kita ajarkan, kemungkinan besar kita sendiri sebagai gurunya nggak suka. Dan yang kedua, kita sendiri juga sebenarnya nggak paham kayaknya. Waduh. Jadi kalau kita sendiri nggak paham, gimana kita mau menjelaskan anak supaya paham? Gimana ya orang kita sendiri nggak paham. Jadi mendingan take a break, berhenti dulu, belajar dulu deh. Ya kan, belajar dulu untuk mencintai pelajaran yang kita mau ajarkan kepada anak-anak ini. Supaya murid-murid kita bisa punya hasrat yang menggebu-gebu nih Betul. dalam belajar. Tapi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Eva mungkin tahu ya, Ki Hajar Dewantoro ya, Ya, dia ya salah satu kan? tokoh Oh, tokoh pendidikan, pendidikan ya, makanya tanggal bulan Mei selalu kita rayakan sebagai Hari Hari Pendidikan. Pendidikan ya. Nah, dia mengatakan bahwa sebenarnya hakikatnya untuk belajar itu adalah 2 sebenarnya, Eva, selamat, keselamatan, dan kebahagiaan. Jadi di Mmm. pelajaran IPA pun sebetulnya harusnya itu, anak-anak harus kita dorong untuk merasa bahagia dan juga dijaga keselamatannya, Ya gitu betul. kan. Jadi kalau misalnya, anak-anak di, SMA nggak suka fisika, kimia, biologi, itu sebetulnya bisa apa, dialihkan dulu untuk suka dulu deh. Jadi jangan berpatokan kepada, eee, apa tuh, kurikulum yang sedang ada Iya, ya. mhm. Mungkin ini harusnya kita sudah belajar tentang kecepatan, tapi ini ya tentang gelombang aja mereka masih Belum bete nih paham, gitu iya ya. betul. Misalnya, ya bila perlu kita ajak field trip yuk gitu misalnya, ke mana, ke pantai gitu, biar tahu tentang gelombang. Atau mungkin kita persiapkan dengan film yang mencekam lah misalnya bagaimana, itu satu, jembatan yang besar di Amerika bisa loh roboh tiup angin karena efek gelombang ini loh, getaran gelombang ini. Kan itu mencekam kan. Terus nanti setelah selesai nonton film itu kan, kamu bisa lihat ya, mobil-mobil itu pada berjatuhan loh ke mana, ke apa, ke
lautan, ngeri kan? Nah gitu kan. Jadi apa tuh namanya, anak-anak akan termotivasi. Iya ya, kenapa ya? Kamu tahu nggak kenapa bisa begini? Nih kalau kalian nanti jadi insinyur-insinyur nih, harusnya ini nggak terjadi. Gimana caranya? Ayo kita harus belajar ini, gitu. Wah, ternyata sebenarnya cara pertama ini bisa dilakukan oleh dari masing-masing guru dulu ya, untuk mengajarkan Iya, cara mengajarnya kepada iya. Itu kalau anak-anak. anak yang udah SMA ya. Betul, dan kita masih akan Oke. membahasnya lagi bagaimana cara menarik Turun perhatian ke bawah anak-anak ya, ke anak-anak ya. untuk menyukai sains. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana cara melatih anak untuk menyukai pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah lanjut Ibu Helena, segmen sebelumnya kita udah membahas gimana kalau anak di tingkat yang SMA, yang lebih besar, cara untuk membuat mereka supaya tertarik akan pelajaran tersebut. Berikutnya nih Bu Helena. Ya, sebenarnya SMP dan SMA kurang lebih sama ya. Ya. Intinya adalah anak-anak remaja ini mereka pengen lihat fakta. Ya kan, mereka mau lihat fakta, lihat sesuatu yang betul-betul dekat dengan kenyataan dan sesuatu yang mungkin apa ya, dekat dengan kehidupan real lah gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu jembatan kan gitu kan? Pasti. Nah itu kan itu disampaikan gitu. Jadi jangan langsung rumusnya dulu ditampilin. Oh, udah pusing dulu. Kurung, pangkat 3 kurang dan seterusnya. Mumet lah udah. Itu nanti bikin mereka kalau bisa sampai akhirnya terucap. Terus kita harus bagaimana ya, gitu, supaya itu nggak kejadian sama kita, gitu kan? Ya nggak sih? Terus saya juga senang sekali dengan guru di luar sana gitu ya, yang mengajarkan tentang mengenali tanda-tanda alam gitu kan. Ya belajar tentang berbagai bencana alam yang bisa terjadi dalam kehidupan ini selama kita masih ada di bumi gitu kan. Contohnya tsunami gitu kan. Lalu apalagi ya gempa bumi dan sebagainya. Nah, waktu itu saya tampilkan di layar. Terus saya bilang, "Kamu tahu nggak, ini tsunami berapa jiwa habis?" "Wow, ngeri ya, Mem." "Iya, lihat tuh. Kapal bisa naik ke gedung ya, Kak." Terus ini di Pattaya tuh hampir semua mati kan gitu kan. Tapi ada loh yang nggak mati. Ada anak yang memang dulu waktu sebelum dia berangkat untuk liburan, dia memang belajar sains tuh. Ya kan? Jadi sains bukan cuma dihafalin sama dia, tapi benar-benar dipahami. Tuh kalau misalnya di laut, di pantai, begitu air surut, tiba mendadak, terus tiba-tiba ada gemuruh, kita harus segera pergi. Jangan main-main lagi di situ, karena itu tsunami. Dia bilang sama orang tuanya, jadi mereka akhirnya minggir. Terus anak-anak di kelasku mengucapkan begini, "Oh gitu ya, ya kan? Gitu ya, iya. Jadi kamu harus tahu. Jadi jangan sampai kamu sok-sokan naik gunung ntar di SMA, kuliah naik gunung, tapi nggak tahu ya tanda-tanda mau gunung meletus gitu kan. Ayo, akhirnya kamu mati deh. Padahal sebenarnya ada tanda-tandanya. Contohnya nih, misalnya gitu kan. Nah dari buku kan, tuh binatang-binatang dari gunung sudah pada turun gitu kan. Ada apa ini? Gitu kan. Terus apalagi ya suhu udara mulai naik misalnya kayak gitu, dan mulai ada getaran-getaran juga. Nah, itu jangan lama-lama, jangan malah camping kamu di situ. Cepat tinggalkan tempat. Jadi itu pengetahuan-pengetahuan itu penting. Terus soal kimia gitu kan, kimia. Kadang-kadang anak-anak menghafalkan bahan-bahan adiktif adalah, ya kan? Apa tuh contohnya nama apa sih? Ya nama latinnya gitu kan ya, nama gitu. ilmiahnya, nama kedokterannya atau nama farmasinya gitu ya. Tapi gunanya apa deh tahu itu? Nggak tahu mereka. Akhirnya saya coba keluarkan semua barang-barang dan saya juga minta mereka juga bawa ada mie instan, ada jelly, ada selai, macam-macam deh, kornet dan semuanya kumpulin di kelas. Terus mereka tanya, "Buat apa ini?" Loh, kan kita sudah belajar tentang pengawet buatan, tentang pewarna buatan, tentang penggumpal buatan, pengempal ya yang buat terus kemudian anti kempal, misalnya kayak susu supaya nggak kempal gitu ya, menggumpal. Nah, itu kan ada kan nama-namanya kan. Sekarang kita sudah punya daftarnya nih. Ini yang ini yang pengawet buatan, ini yang pewarna buatan, ini anti kempal buatan, dan seterusnya, perisa buatan gitu ya, perasa gitu. Nah, itu sekarang kita cek. Mereka cek, antusias wah. Wih, gila. Ternyata
kita selama ini makan buatan semua ya. Iya coba kamu cek. Iya loh, ini oh jadi warna kuningnya warna buatan ya. Yellow number berapa gitu kan. Terus ya ampun. Terus, Mem, ini ada efeknya nggak buat kita? Ini coba baca. Coba kita baca dari apa tuh namanya jurnal dari mana tampilin. Wah, pengawet buatan kalau dalam apa kadar yang melebihi sekian bisa menimbulkan penyakit segala macam. Wah, mereka diam semua. Terus saya bilang makanya sebaiknya minum minuman yang segar, buah-buahan alami, gitu kan. Saya bilang juga bahwa ada Suster White mengajarkan bahwa makanan yang paling sehat adalah yang prosesnya makin pendek. Nih kalau buah mangga nih kamu potong, kamu makan itu lebih bagus dibandingkan kamu keringkan dulu, dicampur ini, dicampur itu, dilamain lagi, wah diolah lagi itu malah udah berkurang apa tuh namanya berkurang manfaatnya. Apalagi kalau sudah kasih pengawet buatan, wah jelas sangat berbeda dengan yang masih segar. Nah jadi mereka akhirnya jadi suka makanan segar kan? Berarti cara mengajar anak-anak supaya tertarik sains ini bukan soal melulu yang ada di textbook ya Ibu Helena ya? Textbook itu harus dihubungkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Seru kok, seru. Dan yang ada mereka jadi antusias karena itu dekat dengan kehidupan mereka. Orang tuanya akhirnya WA saya gini, Mem, kok apa namanya anakku sekarang nggak mau makan ini, nggak makan ini, nggak makan kita. Ya sudah Bu, rebusin sayur aja. Wah, berarti itu bukan hanya sekedar belajar pelajaran aja ya, dan juga ada nilai-nilai lain yang ditambahkan. Jadi dia langsung bilang sama Maya, Ma ini terlalu banyak nih. Apa tuh namanya? Ininya apa tuh namanya? Apa tuh zat aditifnya? Ini bahaya nih, Ma. Gitu. Nah, Ibu Helena. Ya. Kalau tadi itu kan kepada anak-anak yang remaja, dan tentunya kan pelajaran ini bukan hanya untuk anak-anak yang lebih besar. Pasti dari anak-anak yang kecil, kalau nggak salah dulu, saya kurang tahu dengan pendidikan yang sekarang, kalau saya dulu pelajaran biologi, fisika, kimia, fisika lah, kimia bukan kimia, kelas 3 SD sudah mulai diperkenalkan. IPA kali ya? Iya IPA, maksudnya itu kan digabung di IPA. Namanya belum fisika kimia. Betul. Nah, itu bagaimana kita memperkenalkan pelajaran ini kepada anak-anak yang lebih kecil dan apa yang harus kita lakukan? Nah, tahan dulu Ibu Helena. Kita harus siap-siap untuk memberikan rahasianya ya. Dan juga mungkin ini jadi pertanyaan bagi orang tua. Bagaimana kan pasti berbeda treatmentnya kepada anak-anak yang lebih kecil. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana menarik anak untuk mencintai atau menyukai mata pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, Ibu Helena lanjut. Tadi kan kita di segmen sebelum-sebelumnya kepada anak yang lebih besar lah atau anak yang remaja. Kalau ini gimana dengan anak yang masih mungkin duduk di sekolah dasar ya, SD pasti kan beda. TK juga ya. Kalau mereka dijelasin yang lebih lanjut kan kayaknya mereka juga bingung nih apa atau bagaimana pendekatannya. Iya, yang paling utama sebenarnya selalu saya gembar-gemborkan ini. Biasakan anak-anak itu diizinkan untuk bertanya. Dan kita juga izinkan mereka untuk menjawab walaupun jawabannya agak ngaco gitu kan. Ya kan, jadi kalau misalnya lagi belajar kan, kita lagi ngajarin si IPS sebenarnya kan. Terus tiba-tiba jeder, wah hujan kan. Stop IPS-nya, stop dulu. Semuanya apa yang terjadi di luar sana gitu kan. Hujan. Oh, hujan tuh apa ya? Kejadian apa sih tuh? Itu loh Mem, apa yang turun dari langit? Air gitu kan. Rasanya seperti apa? Panas atau dingin? Dingin dan sebagainya. Itu apa tuh namanya, suara apa yang kamu dengar? Suara geledek loh, suara petir. Nah, pindah aja. Tadi kan belajar IPS ya, pindah dulu lah. Masa nggak bisa sih ngajar tentang apa tuh penyebab dari suara petir itu? Kan pasti kita tahu dong bahwa ada apa tuh awan bermuatan positif ketemu dengan awan bermuatan negatif. Kita ceritain. Nah, ada kan laboratorium yang sedang diciptakan oleh Tuhan itu datang. Betul. Disambut itu, direspon, dan anak-anak akan merasa bahwa rupanya IPA itu sesuatu yang emang hari-hari ya gitu. Emang sehari-hari kita temui ya gitu. Nah, mungkin itu ya. Terus pada saat mungkin di gereja, nih guru-guru sekolah sahabat misalnya, jangan alergi juga tentang IPA gitu.
Ya kan, karena sebenarnya kan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, bahkan sampai begitu runtutnya menciptakan dari hari pertama sampai hari Kak. ketujuh, itu kan karena Tuhan kasih prinsip-prinsip IPA yang baik Iya, loh, betul. ya kan? Betul sekali. Terus seperti misalnya bumi itu bulat, itu kan dari bagian pelajaran IPA kan? Betul. Tuh ada loh nak di Yesaya gitu kan, Yesaya 40 ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Hah, coba lihat tuh, bulatan bumi nak. Jadi sejak dulu Tuhan menciptakan bumi itu bulat. Kan gitu. Jadi coba buka dulu apa namanya Alkitab kalian sama-sama kita baca ya. Nah, jadi anak-anak tuh akan merasa bahwa IPA itu ada di Alkitab, ada di halaman kita, ada di angkasa, ada di mana-mana ya. Jadi anak-anak kecil tuh bukan ngebayangin sesuatu yang mereka Iya, nggak bisa capai. dan itu tidak perlu ditakuti Ya, gitu. betul. Dan jangan pisahkan pelajaran IPA dengan pelajaran tentang moral misalnya. Kayak saya selalu ngajarin sama mereka tuh kalau apa tuh namanya apa tuh batu bergesekan terus lama-lama hancur kan Iya. gitu kan. Nah, kamu juga gitu kalau berantem terus lama-lama kan berdua hancur sendiri. Iya, Gitu betul. kan. Mengajarkan Alkitab juga bisa loh dengan menyisipkan IPA. Artinya memang Alkitab kita ini Alkitab yang luar biasa, artinya kitab suci yang luar biasa. Mungkin kitab suci yang lain juga ada ya nilai-nilai IPA-nya di sana, boleh disampaikan. Jadi sehingga anak-anak ini tidak lagi punya perasaan bahwa saya nggak bakat IPA. Ih, kok bakat IPA sih? Ya kan? Itu saya pingin kalau boleh itu semua guru dan orang tua menyingkirkan itu jauh-jauh dari pikiran anak-anak. Semua bisa dipelajari, semua bisa kita tekuni. Yang penting kita tahu bahwa itu penting nggak buat hidup kita. IPA itu penting gitu kan. Jangan sampai nanti kita seperti tadi tuh jalan-jalan di mana udah ada tanda-tandanya tapi cuek aja jalannya terus gitu, ngerti-ngerti tenggelam. Terus kayak misalnya di sungai, jalan di pinggir sungai, boleh nggak jalan di pinggir sungai? Jadi kita ingat pelajaran Ki Hajar Dewantoro, prinsip belajar itu sebetulnya adalah memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Memberikan keselamatan dan juga kebahagiaan. Dan ini yang Termasuk harus dalam IPA. harus Iya. diingat. Jadi kalau misalnya anak-anak juga kita mau supaya mereka selamat nih, jangan sampai makan makanan yang busuk. Kan perlu juga diajarkan kan tentang biologi, bahwa yang namanya jamur itu ada yang kecil banget loh namanya kapang gitu kan misalnya. Nih kita bikin percobaan yuk. Ini roti yang ditaruh terbuka di piring, satu lagi rotinya ditutup di tempat yang kedap gitu kan. Satu lagi mungkin di tempat yang tertutup juga, tapi plastik dan dibolong-bolongin sedikit gitu. Nah, mana yang cepat busuk misalnya kayak gitu kan. Setelah itu kita teliti kan, coba pakai kaca pembesar. Wah, iya nih, kok ada warna kuning-kuning ya? Itu apa sih? Itu apa sih? Nah, itu kan anak-anak TK bisa belajar. Wah, berarti ternyata ini tuh bisa semua dipelajari dari yang kecil banget. Kita maksudnya anak-anak yang masih kecil sampai yang udah besar. Jadi kita bisa sampaikan bahwa kalau roti kamu sudah mulai berubah warna, itu berarti udah ada yang tumbuh apa, nak? Sudah ada tumbuh ini ya, Jamurnya. ada jamurnya, ada makhluk hidupnya, jangan dimakan lagi, gitu kan. Jadi kalau dia udah punya pengetahuan tentang itu, besok-besok dia lihat ada roti yang sudah mulai ada apa tuh kapangnya, nggak bakal dimakan Iya, dong. karena dia sudah tahu. Selamat deh dia, ya nggak Nah, sih? kalau begitu terakhir Ibu Helena bisa kasih tips dan juga semangat bagi para pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan agar mau mengajarkan anak-anak supaya mencintai dan menyukai mata pelajaran ini. Iya, saya ingin kita tiru bagaimana para orang tua dari para saintis ya. Contohnya orang tua dari Thomas Alva Edison ya kan. Bagaimana si mama ini memberikan kesempatan seluas-luasnya pada anaknya untuk mencoba. Campur-campur warna, bagaimana membuat warna ungu. Oh, merah sama biru dicampur jadi warna ungu. Atau membuat warna hijau, kuning sama merah. Iya ya. Iya. Kuning sama merah apa? Ya itu ya. Apa tuh warna dasarnya dicampur lalu akhirnya ketemu warna oranye misalnya, merah sama kuning ya, Pak ya. merah sama Wah, kuning. itu kan membuat mereka jadi excited. Dan kalau tumpah ya udah biarin aja. Jadi kalau mau membuat anak-anak suka pada pelajaran IPA atau suka dengan dunia sains, rumah itu jangan sampai jadi rumah kerajaan yang selalu bersih gitu. Kasih area di mana dia boleh mencoba, boleh kotor, karena berani kotor itu pintar katanya kan gitu ya. Dan yang paling utama adalah kita harus yakinkan pada anak-anak kita bahwa mereka akan selamat dan bahagia kalau mereka bisa memiliki pengetahuan yang baik,
baik dalam banyak hal, khususnya dalam hal IPA, karena itu adalah ilmu tentang pengetahuan yang sehari-hari dapat mereka temui dalam kehidupan ini sampai mereka kembali ke tanah nanti. Wah, ini satu pelajaran yang bisa kita lakukan dan ternyata halnya tadi yang sudah dibagikan oleh Ibu Helena adalah hal yang dekat dengan Mhm, kehidupan kita mhm. sehari-hari. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Oke, Helena sama-sama Eva. dan juga terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Love Your Child episode kali ini. Tetap cintai anak Anda dan jadikan generasi yang lebih baik. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.